Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar materi IPS mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Sedangkan potensi sumber daya alam Indonesia memiliki arti segala potensi atau kemampuan alam yang dimiliki negara Indonesia, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Bentuk-bentuk sumber daya alam dapat berupa air, tanah, udara, hutan, tambang, dan laut. Potensi sumber daya yang pertama yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan di Sumatera. Sedangkan di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Adapun jenis-jenis hutan yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di lingkungan iklim tropika. Jenis hutan ini ditandai oleh keanekaragaman tumbuhan, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga sering disebut dengan hutan heterogen. Ciri lain hutan hujan tropis adalah adanya jenis tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain, misalnya anggrek, lumut, dan jamur. Yang kedua adalah hutan musim. Jenis hutan ini terdapat di kawasan tropika yang perbedaan musim hujan dan musim kemaraunya sangat jelas. Ciri khas dari hutan musim ini adalah adanya tanaman yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau, seperti pohon jati. Kemudian yang ketiga adalah hutan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di sekitar dataran pantai yang berlumpur tebal atau rawa dekat pantai. Jenis tanaman yang memenuhi hutan mangrove antara lain seperti bakau dan nipah. Manfaat hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. 5. Sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Potensi sumber daya alam yang berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan pertambangan ini telah menghasilkan banyak devisa bagi negara Indonesia. Sumber daya tambang yang terdapat di Indonesia, yang pertama ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Minyak bumi dan gas dapat kita jumpai di Pulau Sumatera, yaitu di daerah Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Pulau Jawa, yaitu di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Kalimantan, dapat dijumpai di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di Maluku, dapat dijumpai di Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Kemudian di Papua, dapat dijumpai di daerah Klamono, Sorong, dan Babo. Yang kedua adalah batu bara.
Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya antara lain karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara banyak digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata, genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja. Pertambangan batu bara banyak dijumpai di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, dan di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas yang ada di Indonesia terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Potensi sumber daya alam yang selanjutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut antara lain berupa perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi sumber daya laut Indonesia yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang sangat besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Potensi sumber daya laut yang berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove biasanya berkembang di daerah pesisir pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove tahan terhadap air garam. Ada dua fungsi dari hutan mangrove. Yang pertama fungsi ekologis dan yang kedua fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove yang pertama sebagai tempat hidup atau habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Dan yang kedua, hutan mangrove melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove yaitu penduduk memanfaatkan kayu dari hutan mangrove sebagai bahan bakar atau sebagai bahan pembuat arang. Di Indonesia, hutan mangrove tersebar di pesisir barat Sumatera, di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Adapun manfaat dari terumbu karang, yang pertama, sebagai penghalang pesisir yang dapat mencegah terjadinya erosi pesisir. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, bangunan, dan industri. Yang ketiga, sebagai tempat wahana rekreasi. Yang keempat,
sebagai habitat dan sumber makanan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di laut. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih anak-anak semuanya.